Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Praktikum Pemrograman Lanjut. Di sini kami akan menjelaskan materi GFT kami yang mengusung tema teknologi hologram interaktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan jarak jauh. Pada kesempatan Zoom hari ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Ardi Setiawan, yang kedua ada Ido Widagdo, yang ketiga ada Syarul Ramadan Salasa, yang keempat ada Reza Malevi, dan yang kelima ada saya sendiri, Muhammad Rehan. Sebelum saya menjelaskan, saya akan mengasih materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Ido Widagdo. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, latar belakangnya itu adalah pentingnya pendidikan. Nah, pentingnya pendidikan itu adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu ada perkembangan teknologi, di mana teknologi membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Tantangan pendidikan, di mana akses pembelajaran jarak jauh ini sangat efektif dan interaktif. Lalu ada di sini tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan itu meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh, di mana mengintegrasikan teknologi hologram interaktif untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih imersif dan mendekati interaktif tatap muka, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh, yaitu mengintegrasikan teknologi hologram interaktif untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih imersif dan mendekati. Yang ketiga ada memperluas akses pendidikan yang berkualitas, yaitu menyediakan solusi yang mampu menjangkau peserta didik di daerah terpencil atau sulit diakses dengan tetap mempertahankan standar pendidikan yang tinggi melalui penggunaan teknologi hologram. Yang keempat, mendorong inovasi dalam metode pembelajaran, yaitu mengembangkan dan memperkenalkan pendekatan baru dalam pendidikan jarak jauh yang lebih adaptif dan modern sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia di pendidikan masa depan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, itu mendukung transformasi pendidikan nasional, di mana berkontribusi pada visi nasional dan meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing global dengan memanfaatkan teknologi mutakhir seperti hologram interaktif sebagai bagian dari strategi pendidikan yang lebih maju dan inklusif. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya manfaat penulisan. Yang pertama itu pengalaman belajar yang lebih interaktif dan imersif. Teknologi hologram interaktif memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran secara langsung, yang seolah-olah berada di kelas. Lalu poin yang kedua adalah simulasi pembelajaran yang lebih nyata. Hologram dapat digunakan untuk menampilkan simulasi atau representasi visual dan konsep-konsep kompleks seperti anatomi tubuh manusia dan fenomena fisika. Lalu poin yang ketiga merupakan akses global ke pendidikan yang berkualitas. Dengan teknologi ini, institusi pendidikan dapat menawarkan kelas yang diajarkan oleh para ahli di bidangnya kepada siswa di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Lalu yang poin keempat adalah pembelajaran kolaboratif dan real time. Siswa dari berbagai lokasi dapat berkolaborasi dengan berinteraksi dalam waktu nyata melalui sebuah hologram. Ini memungkinkan diskusi, kelompok, presentasi, dan proyek bersama yang lebih dinamis meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama secara fisik. Lalu poin yang terakhir, yang paling kelima, menyesuaikan dengan gaya belajar yang beragam. Hologram interaktif memberikan fleksibilitas dalam cara penyajian materi, memungkinkan siswa dapat berbagai gaya belajar seperti visual, kinestik, atau tutorial untuk belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Setiawan. Selanjutnya ada gagasan, di mana sebuah kondisi kekinian pembelajaran jarak jauh, sebuah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan peralihan ke PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada keterbatasan platform digital seperti Zoom atau Google Meet yang biasa digunakan itu hanya memberikan pengalaman 2 dimensi tanpa memberikan sebuah pengalaman 3 dimensi atau real time. Lalu selanjutnya ada peningkatan ekspektasi pembelajaran, di mana generasi digital mengharapkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Selanjutnya ada solusi yang ditawarkan oleh proposal kami bagaimana. Yang pertama itu ada teknologi visualisasi 3G, di mana
Visualisasi ini menghadirkan objek 3D yang interaktif dan lebih mendalam dalam ruangan virtual. Yang kedua itu mendukung daerah terpencil, di mana pengajaran tanpa kehadiran fisik namun tetap memberikan kualitas pendidikan yang setara. Selanjutnya ada kolaborasi global. Mahasiswa dari berbagai negara bisa mengikuti kelas yang sama secara virtual dan dalam satu waktu. Selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang dapat membantu. Di sini pihak-pihak yang dapat membantu yaitu yang pertama adalah institusi pendidikan. Institusi pendidikan ini berisi universitas, sekolah, lembaga pendidikan lainnya yang menjadi pengguna utama teknologi hologram interaktif ini. Inilah yang jadi pengguna utamanya. Institusi ini perlu berkolaborasi dengan mengembangkan teknologi untuk mengintegrasikan hologram ke dalam kurikulum dan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi internasional. Beberapa LSM yang fokusnya pada pendidikan dan organisasi internasional seperti UNESCO dapat berperan dalam menyediakan dana, riset, serta dukungan moral dan teknis untuk penerapan teknologi ini, terutama di daerah-daerah yang sangat sulit terjangkau. Selanjutnya ada perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi ini bisa membantu bagaimana menggunakan teknologi ini secara efektif, mulai dari pengoperasian perangkat hingga penerapan metode pembelajaran berbasis hologram yang interaktif. Selanjutnya yaitu masyarakat dan orang tua. Dukungan dari masyarakat dan orang tua dalam penerapan ini. Teknologi baru ini sangatlah penting karena dengan memberikan pemahaman kepada orang tua dan komunitas tentang manfaat teknologi hologram dalam pendidikan anak-anak dalam pendidikan anak-anak mereka, partisipasi dan penerimaan akan meningkat sehingga program ini bisa berjalan lebih lancar. Selanjutnya dijelaskan oleh Raja Pahlevi. Ya, selanjutnya itu ada langkah strategis. Yang pertama itu ada pengembangan infrastruktur teknologi. Nah, langkah pertama itu adalah memperkuat infrastruktur teknologi di seluruh wilayah, khususnya di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Nah, ini tuh mencakup meningkatkan akses internet dengan kecepatan tinggi, terus pengadaan perangkat keras, terus yang mendukung teknologi hologram, serta pembenaran fasilitas di infrastruktur pendidikan. Nah, yang kedua itu ada kemitraan dengan perusahaan teknologi. Nah, itu tuh mengandang perusahaan teknologi yang berpengalaman dalam mengembangkan holografi. Itu adalah langkah strategis yang penting. Nah, itu tuh pemerintah dan institusi pendidikan perlu bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk merancang perangkat keras dan perangkat lunak hologram yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Nah, dan pengembangan kapasitas pendidikan. Itu ada pengajar merupakan elemen kunci dalam keberhasilan penerapan teknologi hologram interaktif. Nah, itu tuh ada langkah strategis ini tuh melibatkan penyelenggaraan program pelatihan intensif bagi guru, ada dosen, terus dan tenaga pengajar lainnya agar mereka dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Nah, yang ketiga itu yang keempat itu pengembangan konten pembelajaran holografi. Nah, selain itu menyediakan infrastruktur dan pelatihan diperlukan. Pengembangan konten pendidikan yang sesuai untuk teknologi hologram interaktif. Lanjut. Nah, yang kelima itu ada uji coba dan evaluasi berkelanjutan. Nah, itu tuh sebelum teknologi hologram diterapkan secara luas diperlukan uji coba di beberapa institusi pendidikan sebagai proyek percobaan. Nah, itu hasil coba ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas, terus tantangan dan manfaat dari penggunaan hologram interaktif dalam pembelajaran. Nah, yang keenam itu ada kolaborasi dan dukungan dari pemangku kepentingan. Nah, itu tuh langkah strategis selanjutnya itu adalah membangun jaringan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Nah, yang ketujuh itu ada penyediaan
dana dan sumber daya. Nah, untuk memastikan berkelanjutan ini, program menyediakan dana dan alokasi sumber daya memadai harus menjadi prioritas. Lanjut. Nah, Kesimpulan di dalam kesimpulan dari proposal kami itu, penggunaan teknologi hologram interaktif dapat memberikan solusi yang yang sangat inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan jarak jauh di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan interaksi visual 3 dimensi yang mendalam antara siswa dan konten pembelajaran, menciptakan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif tentunya. Dengan mengatasi tantangan dalam visualisasi dan akses di daerah terpencil, teknologi hologram berpotensi menjangkau siswa di seluruh Indonesia secara lebih merata, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman konsep-konsep abstrak melalui representasi yang nyata. Untuk menerapkan teknologi ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Dukungan ini meliputi penyediaan infrastruktur, pelatihan tenaga pendidik, dan pengembangan konten holografik yang sesuai. Diharapkan langkah-langkah strategis ini dapat mendorong transformasi pendidikan nasional dan memajukan daya saing generasi mendatang dengan pembelajaran yang lebih modern, inklusif, dan berkualitas. Sekian pemaparan kelompok 3 mengenai teknologi hologram interaktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan jarak jauh yang terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, gagasan, langkah strategis, dan kesimpulan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.